Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur boleh berjumpa pada kesempatan ini melalui ibadah online atau live streaming GPIG Jemaat Baitul Kota Gorontalo. Diharapkan agar jemaat dapat mengikuti ibadah dengan sikap hormat, sopan dan teratur sampai kebaktian kita selesai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita saat ini menggunakan tata ibadah bentuk kedua. Marilah kita menyiapkan hati kita dalam kebaktian ini. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semua mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat sekalian, marilah kita memberikan hormat kepada Allah kita. Mari kita mengagungkan Allah kita yang maha tinggi. KPPK 16, berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah maha tinggi. Berilah hormat padanya, Allah maha tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah maha tinggi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah maha tinggi, maha mulia, maha mulia. Berilah hormat padanya, maha mulia, maha mulia. Berilah hormat padanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita dengan votum dan salam. Dengan nama Allah Bapa, Khalid langit dan bumi. Dengan nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dengan nama Roh Kudus, penghibur dan pemelihara, ketiganya yang esa. Jadilah ibadah kita ini. Kasih karunia dan damai sejahtera-Nya kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nats pembimbing kita dari Roma pasal 8 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jemaat sekalian, marilah kita terus memuji akan kebesaran nama Allah kita. Mari kita menaikkan KJ nomor 1. Haleluya, pujilah.
Esa. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Kamu latifah dan ganda, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jemaat, marilah kita datang di hadapan Tuhan. Marilah kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Silakan Bapak Ibu Saudara mengambil waktu bersama-sama dengan Tuhan. Dan nanti akan saya pimpin dalam doa komunal. Ya Allah kami, Allah yang hidup, kami datang di hadapan Tuhan dengan segala keberadaan kami, dalam segala kelemahan dan keterbatasan, dan dalam ketidakkudusan kami. Bapa, Engkau melihat setiap hati yang datang di hadapan-Mu, mengaku dosa dan kesalahan. Begitu banyak pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu. Kami tidak hidup seturut dengan panggilan kami sebagai seorang yang telah Tuhan kuduskan di tengah dunia ini. Bapa, ampuni kami jika dalam keluarga kami tidak menjadi berkat, kami tidak menjadi pembawa damai sukacita. Ampuni kami ya Tuhan. Mungkin dalam setiap hal yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kerjakan, kami melakukannya dengan tidak setia di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami bersyukur boleh memiliki Allah yang seperti Engkau, yang senantiasa tidak melihat kami karena perbuatan dan dosa kami, tetapi melihat kami karena kasih-Mu, karena Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Engkau beri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk pengampunan yang Tuhan beri. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semua bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan berita anugerah dari 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai ayatnya yang ke-57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Petunjuk hidup baru dari Filipi 1 ayat 27 berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh,
dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dalam berita Injil. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita menaikkan kidung puji-pujian Kristen nomor 270, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, pimpin dan sertai setiap kami, penuhi hati dan hidup kami. Kiranya firman yang akan kami dengar, yang akan kami renungkan, mengubah akan kehidupan kami, pemahaman kami akan Tuhan, dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami, baik yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang lemah, yang terbatas ini dalam menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa mengarahkan, menuntun, dan memberikan hikmat dalam memahami, serta di dalam berkata-kata. Terima kasih Bapa, kami menyambut akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama di minggu ini terdapat dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Sekali lagi Filipi 1 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30, saya akan membacakannya untuk kita semua. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita telah bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, bahwa tidak ada manusia yang dapat menghibur jiwa kita di dalam pandemi ini seperti Allah. Tidak ada manusia yang dapat menghibur jiwa kita di dalam pandemi ini seperti Allah.
Kita melihat bagaimana Allah menghibur kita yang terekam dalam Alkitab yang adalah suara Allah sendiri. Penghiburannya tidak terguncangkan. Mengapa? Karena hanya Allah yang berdaulat. Dan inilah penghiburan dari batu karang kita yang kokoh di tengah badai ini. Ia adalah batu karang kita dan kita berdiri di atas batu karang itu. Ia baik, ia bijaksana, ia berdaulat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia berdaulat. Allah berdaulat berarti ia mengatur segala sesuatu bekerja atau terjadi menurut keputusan kehendaknya Allah. Sekali lagi Allah berdaulat berarti ia mengatur segala sesuatu bekerja atau terjadi menurut keputusan kehendaknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat lebih dalam lagi. Jika wabah virus corona ini dengan semua kehancuran yang diakibatkannya ada di dalam tangan Allah yang kudus, yang benar, yang baik dan bijaksana itu. Lantas pertanyaan kita adalah, apa yang sedang dilakukan Allah melalui pandemi virus corona ini? Apa yang sedang dilakukan Allah melalui pandemi virus corona ini? Dan mulai minggu ini sampai beberapa minggu yang akan datang, kita akan melihat apa yang sedang Allah kerjakan, apa yang sedang Allah lakukan melalui pandemi virus corona ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sedang dilakukan Allah melalui pandemi virus corona ini? John Piper dalam bukunya Christ, Coronavirus and Christ mengatakan hal yang pertama adalah menggambarkan kengerian moral. John Piper menyebutnya sebagai menggambarkan kengerian moral. Yaitu Allah sedang memperlihatkan kepada kita dan kepada dunia sebuah gambaran fisik kengerian moral dan kebobrokan rohani dari dosa yang mengkerdilkan Allah. Sekali lagi melalui pandemi virus corona ini, menurut John Piper, ia melihat bahwa pandemi ini sedang menggambarkan bagaimana Allah memperlihatkan kepada kita dan kepada dunia gambaran fisik tentang kengerian moral dan kebobrokan rohani dari dosa yang mengkerdilkan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menciptakan manusia dalam dan melalui sebuah persekutuan atau kebersamaan dan untuk sebuah persekutuan atau kebersamaan juga. Sekali lagi Allah menciptakan manusia dalam dan melalui sebuah persekutuan dan untuk sebuah persekutuan. Dengan kata lain, Allah menciptakan manusia tidak dalam kesendirian, tapi dalam kebersamaan, dalam sebuah persekutuan. Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian 1 ayat 26, di sana Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata kita pada bagian itu menunjukkan kepada kita bahwa ada
unsur kebersamaan, ada unsur persekutuan. Dan dilanjutkan di ayat 27. Mengatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Perhatikan Bapak Ibu, laki-laki dan perempuan. Jamak. Ada unsur bersama. Ada sebuah persekutuan. Tidak sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setidaknya dapat kita lihat bahwa nilai pertama yang Allah perlihatkan, yang Allah tampilkan pada manusia adalah nilai persekutuan. Allah menciptakan manusia tidak hanya Bapa, tetapi ketiga pribadi Allah Tritunggal itu turut serta dalam penciptaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah menciptakan manusia dalam sebuah persekutuan. Dan itu sangat indah. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 31. Di sana dikatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh amat baik. Itu tidak hanya dapat kita lihat dari bagaimana Allah menciptakan manusia, namun dalam tujuan penciptaan pun kita bisa lihat sungguh indah akan pemerintahan Allah. Sungguh indah Bapak Ibu. Manusia tidak hanya diciptakan dalam persekutuan Allah Tritunggal, tapi manusia diciptakan oleh Allah untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dan itu sangat indah Bapak Ibu Saudara. Kitab Kejadian khususnya pasal 2 dituliskan bagaimana Allah berinteraksi dengan manusia. Allah berbicara kepada mereka. Bapak Ibu kalau melihat Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Di sana dikisahkan bagaimana Allah melihat Adam kesepian. Kemudian Allah membentuk segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dan di ayat 19 dikatakan, dan dibawanyalah kepada manusia itu, yaitu Adam, segala binatang itu untuk melihat, untuk dinamai oleh Adam dan seterusnya. Dan ketika ternyata Adam melihat bahwa di antara semua itu tidak ada yang sepadan dengan dia. Ayat 21 memperlihatkan Allah membuat di sana menggunakan kata dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu, yaitu Adam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, indah dan manis sekali bukan pemerintahannya Allah. Persekutuan yang begitu hangat, begitu mengejutkan. Dalam persekutuan itu mengandung suatu relasi timbal balik yang intim, yang dekat antara ciptaan dan penciptanya. Antara ciptaan dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Sungguh indah Bapak Ibu Saudara. Lalu pertanyaan kita adalah, adakah persekutuan yang hangat ini sekarang?
Adakah relasi yang intim dan sangat dekat dengan Allah pada awal penciptaan itu di zaman sekarang ini? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Hampir jarang. Semuanya berubah 180 derajat ketika yang namanya dosa masuk ke dalam dunia. Relasi yang hangat dalam sebuah persekutuan indah itu hancur dan terputus. Kita lihat dampaknya. Manusia saling mengeksploitasi sesamanya. Bukan hanya sesama manusia, tetapi mengeksploitasi ciptaan-ciptaan lainnya. Kita melihat Kejadian 3 ayat 1 sampai 19. Relasi Adam dan Hawa dengan Allah rusak. Terciptanya suatu relasi yang saling tuduh. Adam mengatakan, karena perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Lalu kemudian Hawa berkata, karena ular itu. Semuanya saling menuduh. Membela diri, menyalahkan orang lain, menyalahkan ciptaan lain demi diri dikatakan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nilai persekutuan, kebersamaan itu yang telah Allah awali, telah Allah mulai perkenalkan sejak penciptaan. Itu dilengserkan, digantikan dengan keakuan, dengan individualis. Mulai muncul diri lebih penting daripada orang lain. Dan inilah penyebab rusaknya sebuah relasi Bapak Ibu Saudara. Lunturnya nilai persekutuan ketika keakuan mulai menguasai pribadi kita. Ketika si aku itu menjadi Tuhan. Kita mesti hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita lihat kisah selanjutnya dalam Kejadian, bagaimana Kain membunuh Habel. Manusia semakin jahat sehingga kemudian Allah mendatangkan air bah dan sebagainya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lihat. Semua keindahan tadi terperangkap dalam kejahatan, dalam malapetaka, dalam penyakit dan frustrasi. Kengerian moral terjadi. Adam dan Hawa menentang Allah. Hati mereka membelakangi Allah, mereka mulai menyukai hikmat mereka sendiri daripada hikmat Allah. Mereka memilih kebebasan daripada ketundukan di bawah otoritas Allah. Menentang, menyukai, dan memilih. John Piper menyebutnya sebagai kejahatan yang bersifat moral dan rohani yang mengakibatkan suatu kengerian dalam dunia fisik kita saat ini. Dan saat ini kita melihat dan mengalami sendiri suatu wabah penyakit yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Yaitu virus corona. Allah memperlihatkan kepada kita, kepada dunia bahwa betapa menjijikannya dosa itu terhadap Allah. Sikap menentang Allah, menyukai apa yang diri sukai, bukan apa yang Allah sukai. Memilih dengan kehendak dan hikmat sendiri, bukan hikmat Allah. Mendatangkan suatu kengerian fisik di tengah dunia ini. Lalu bagaimana dengan pemerintahan Allah yang manis dan indah itu? Yang punya kedaulatan itu? Apakah selesai sampai di sini? Apakah putus dan berakhir sampai di sini? Sekali-kali tidak Bapak Ibu Saudara. Sekali-kali
tidak. Manisnya pemerintahan Allah terus berjalan di tengah dunia ini. Sekarang ini. Dan inilah sukacita bagi kita anak-anak Allah. Sekalipun dunia ini sedang sakit, tapi manisnya pemerintahan Allah terus berjalan di tengah dunia yang sakit ini. Dan inilah sukacita bagi kita. Inilah pengharapan bagi kita yang didasarkan pada batu karang yang kokoh itu. Jadi jika ditanya apa yang sedang dilakukan Allah melalui virus corona ini, saya setuju dengan John Piper yang mengatakan bahwa Allah sedang memurnikan. Allah sedang memurnikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memurnikan itu mengandung makna membersihkan atau meluruskan. Lalu apa yang Allah luruskan? Bapak Ibu Saudara, sesuatu diluruskan berarti pasti sudah bengkok, bukan? Keluar dari garis yang seharusnya. Jadi perlu untuk diluruskan. Jadi apa yang sedang Allah luruskan, apa yang sedang Allah murnikan di tengah dunia ini. Jika di awal tadi kita telah melihat bagaimana dosa merusak relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama kita. Maka saat ini kita akan melihat apa yang sedang Allah luruskan dalam kehidupan kita. Adalah Allah sedang memurnikan atau meluruskan relasi kita. Yang pertama, relasi kita dengannya, dengan Allah. Dan yang kedua, Allah sedang memurnikan relasi kita dengan ciptaan lainnya, dengan sesama kita. Inilah kabar sukacita dari batu karang yang kokoh itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum wabah virus corona ini terjadi, adakah di antara kita yang begitu sangat resah, bahkan mungkin tidak bisa tidur karena telah mengucilkan atau telah menyakiti hati Allah dengan mengabaikannya dan membangkang terhadapnya? Adakah di antara kita mengabaikannya di waktu kita kerja, di waktu kita senang, di waktu usaha kita sedang jaya-jayanya, membangkangnya demi kesenangan diri kita, kesenangan si aku, membangkangnya dengan menjadikan sang aku menjadi tuan dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, sekarang ketika virus corona datang mengancam usaha kita misalnya, mengancam diri kita, kemudian ia mendapat perhatian kita. Ia mendapat perhatian kita, bukan? Relasi kita, persekutuan kita dengannya yang mungkin bertahun-tahun renggang, dimurnikan kembali. Dimurnikan kembali Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ketika kita melihat bahwa Allah telah memurnikan relasi kita dengannya, Allah juga sedang memurnikan relasi kita dengan atau antar sesama kita. Bapak Ibu Saudara, kita lihat kalau kita berpikir,
Kita lihat ada satu nilai yang selama ini mulai terkikis di negeri kita. Atau mungkin di tengah-tengah kita, di antara kita. Nilai itu adalah nilai atau semangat gotong royong. Bekerja sama, kerja sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun sekarang kita bisa melihat masyarakat Indonesia walaupun jauh di sana dari Sabang sampai Merauke bergotong royong untuk memutus rantai penularan COVID ini. Bergotong royong untuk memberikan sebuah pengharapan, untuk memberikan sebuah semangat bagi setiap orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Bergotong royong Bapak Ibu Saudara. Saling memperhatikan sesama. Mungkin selama bertahun-tahun ia tidak mengenal siapa nama tetangganya mungkin. Pagi pergi kerja, pulang malam. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat semua bisa saling mengenal. Saling berbagi, membagikan makanan, berbagi materi, berbagi waktu, berbagi keahlian. Semuanya jadi saling tersambung antar satu dengan yang lain. Terjadi kembali persekutuan. Terjadi kembali nilai kebersamaan itu. Terbangun kembali relasi yang mungkin sempat putus. Ego, keakuan, individualis mulai terkikis. Allah memurnikan relasi kita manusia dengan sesama kita. Seperti tujuannya sedia kala. Indah sekali bukan pemerintahan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Piper mengatakan bahwa apa yang sedang dilakukan Allah melalui virus corona ini, ia mengatakan sebagai sebuah penggambaran moral yang rusak. Namun walaupun demikian, kita bisa melihat bahwa pemerintahan Allah terus berjalan. Dan dia memurnikan khususnya relasi kita dengan Allah, dengan dia, dan relasi kita dengan sesama kita. Ini kabar sukacita bagi kita. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, apa yang sedang dilakukan Allah melalui pandemi virus corona ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, John Piper menyebutnya sebagai sebuah bentuk penghakiman khusus. John Piper menyebutnya sebagai sebuah bentuk penghakiman khusus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betul Kristus telah mati di atas kayu salib. Namun keselamatan itu tidaklah murahan walaupun dia berikan secara cuma-cuma atas kita. Allah tetap meminta pertanggungjawaban atas setiap apa yang kita lakukan. Dan John Piper mengatakan, terkadang Allah memakai penyakit untuk menjatuhkan penghakiman khusus kepada mereka yang menolak Allah dan yang menyerahkan diri kepada dosa. Sekali lagi, terkadang Allah memakai penyakit untuk menjatuhkan penghukuman khusus kepada mereka yang menolaknya dan yang menyerahkan diri
kepada dosa. Yang menyerahkan diri kepada dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, John Piper memberikan sebuah contoh bagi kita. Yaitu Raja Herodes. Di dalam Kisah Para Rasul 12, Bapak Ibu Saudara nanti bisa membacakannya. Di sana memberikan kita informasi bahwa Raja Herodes menyombongkan diri dengan mengizinkan orang menyebut dirinya sebagai Allah. Menyebut dirinya sebagai Allah. Dan kalau kita lihat di ayat 23, Kisah Para Rasul 12. Maka di sana dikatakan seketika itu juga ia digampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Allah memakai penyakit untuk menjatuhkan penghakiman khusus kepada, Bapak Ibu Saudara perhatikan, kepada mereka yang menolaknya, yang menolak Allah dan yang menyerahkan diri dengan sengaja kepada dosa. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam Roma 1 ayat 27. Ketika Paulus membeberkan berbagai dosa keji. Paulus berkata dalam Roma 1 ayat 27. Suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri. Dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan balasan yang setimpal itu adalah dampak yang menyakitkan dalam diri mereka. Akibat dosa-dosa yang dengan sengaja menyerahkan diri di dalam dosa dan menolak akan kebenaran dan kekudusan Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kabar baik, kabar sukacita dan pengharapan bagi kita anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang betul Allah memakai penderitaan untuk menghakimi. Tapi John Piper mengatakan virus corona tidak pernah merupakan hukuman yang pasti dan sederhana atas seseorang. Mengapa? Karena banyak juga orang-orang kalau kita lihat, banyak juga orang-orang percaya yang kita kenal. Hidupnya seperti apa? Hidup di dalam kekudusan Allah juga. Mati karena virus corona. Lalu bagaimana kita menyikapi dan melihat hal ini? Bapak Ibu Saudara, John Piper mengatakan ini bukan penghakiman, tapi pemurnian. Dan saya juga meyakini akan hal ini. Yesus pernah berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan inilah sukacita, kabar sukacita bagi kita. Inilah pengharapan kita di dalam batu karang yang teguh itu. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Lalu bagaimana dengan penderitaan kita di dunia ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Filipi 1 ayat 27 sampai 29 yang kita baca. Khususnya Filipi 1 ayat 29. Paulus mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti dahulu yang kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Allah sedang memurnikan pengenalan kita akan Dia. Sungguhkah kita telah hidup sesuai pengakuan Allah terhadap kita sebagai anak-anaknya? Allah sedang memurnikan pengenalan kita, Bapak Ibu Saudara. Sungguhkah kita telah hidup sesuai pengakuan Allah terhadap kita sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah telah memurnikan relasi kita dengannya, relasi kita dengan sesama kita, Allah memurnikan pengenalan kita akan Dia, maka sepatutnya sebagai orang-orang yang berada di dalamnya, kita terus berjuang menghidupi nilai persekutuan dan mempertajam pengenalan kita akan Dia dengan melihat dan meneladani Kristus. Ketika kejatuhan memutuskan relasi, memutuskan persekutuan kita dengan Allah. Sekarang ini di tengah kondisi ini kita bisa melihat Allah memurnikan relasi itu. Relasi kita dengannya. Dan Allah memurnikan relasi kita dengan sesama kita. Dan lebih daripada itu, Dia juga memurnikan pengenalan kita akan Dia. Apakah kita telah hidup seturut dengan pengakuannya terhadap kita sebagai anak-anak Allah? Allah mulai memurnikan. Allah memurnikan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Allah telah memurnikan, lalu apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, Paulus dalam Filipi 1 ayat 27 mengatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan dengan Injil Kristus. Dilanjutkan ada dua kata kerja di sana, berdiri teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang. Sehati sejiwa berjuang. Artinya nilai persekutuan itu, nilai kebersamaan itu terus kita hidupi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan tetap berpadanan dengan Kristus, dengan Injil Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya di tengah pandemi ini menjadi sebuah sukacita bagi kita. Pemerintahan Allah, kedaulatan Allah tidak berhenti karena virus corona, tidak. Justru di dalam situasi ini, pemerintahan Allah yang baik dan manis itu terus berjalan. Memulihkan, memurnikan relasi kita dengan Allah. Dengan sesama kita. Pengenalan kita dengan Allah. Tuhan murnikan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi sukacita bagi kita. Bahwa selalu ada sukacita di dalam pemerintahan Allah. Di dalam kedaulatan Allah. Di dalam
sang batu karang yang kokoh, yaitu Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kami di dalam memahami, di dalam mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah dunia ini. Ajar kami untuk senantiasa hidup berpadanan dengan Injil Kristus, hidup seturut dengan kehendak Bapa, sebagaimana yang telah Tuhan rancangkan sejak awal, hidup dalam persekutuan dengan Allah. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semua bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan semua umat Allah di dunia mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan menaikkan kidung dari 280, aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh jemaat Baitel melalui virtual choir. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari.
Marilah setiap kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian dari PKJ 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan sungguh, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami bersyukur untuk setiap anugerah berkat-Mu dalam kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan. Tuhan memberkati. Saat ini kami telah membawa persembahan sebagai wujud ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap pribadi, setiap tangan-tangan yang telah memberi. Kiranya kasih-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu senantiasa terus dirasakan. Dan kiranya persembahan yang telah kami persembahkan ini, kiranya boleh digunakan untuk memberitakan, untuk mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di hadapan Tuhan untuk setiap anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga, Tuhan terus memberkati setiap pekerjaan yang Engkau percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, menaikkan setiap pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, kami datang dengan ucapan syukur di hadapan-Mu. Kami bersyukur hari ini kami setiap umat-Mu boleh bersama-sama bersekutu di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan boleh terus menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu, meneguhkan kami walaupun kami berada di tengah dunia yang sedang sakit dan kritis. Kami bersyukur untuk setiap penghiburan, kekuatan yang Engkau beri. Kiranya firman-Mu boleh senantiasa menjadi penggugah hidup kami, di dalam kami menjalani panggilan kami. Bapa, dalam kerajaan surga kami juga bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan saudara-saudari kami yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Kami berdoa dan bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan Bapak Antonius Solitan, anak Maybelline Yapanto, Ibu Betty Tako, Ibu Meice Kalangi, anak Moses Suluh, anak Excel Deo Tandiawan, Saudari Meiga Tumalingkas, Ibu Meirita Napitupulu, Bapak Edwin Ranti, Saudara Michael Tako, Bapak Charles Kamagi, Saudari Rahel Wijaya, anak Serly Loidong, anak Cristiano Ernest Dwi Amos Luther. Bapak, ke dalam kerajaan sorga kami menyerahkan saudara-saudari kami ini, orang tua kami ini.
Kiranya Tuhan yang terus memberkati, kiranya dengan bertambah usia mereka, mereka boleh semakin mengenal Engkau, mereka semakin bertumbuh di dalam iman akan Kristus. Kami juga tak henti-hentinya berdoa menyerahkan untuk setiap keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan Engkau terus memberikan damai sejahtera-Mu dalam hati mereka. Kiranya kasih-Mu senantiasa menjadi sukacita di dalam hati mereka. Terima kasih ya Bapa. Dan ini setiap kami, segala kegiatan pelayanan kami sepanjang minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menguatkan kami, Tuhan terus memberikan dan menambahkan hikmat bagi kami, untuk kami dapat tetap mengerjakan hal-hal baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Negeri tercinta kami, bangsa tercinta kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Bapa dalam kerajaan sorga kami bisa bersama-sama terus bergotong royong di dalam menghadapi akan wabah dan pandemi yang saat ini sedang melanda negeri kami. Kiranya kami setiap masyarakat boleh bekerja sama dengan pemerintahan kami, sehingga badai ini, wabah ini boleh berlalu dan kami kembali bersukacita, bersekutu bersama-sama di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ingatlah terus akan Kristus Yesus, Sang Batu Karang itu. Namanya adalah penghiburan kekuatan bagi setiap kita. Mari kita menaikkan kidung jemaat dari nomor 344. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang megah. Indahlah namanya, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang megah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah kita selesai. Silakan ambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.